Saat halaman kecilnya di Nueva Ecija disinari matahari, Mang Ruperto sibuk mencabuti rumput di sekitar tanamannya. Ia berusia 72 tahun, masih kuat bekerja dan tubuhnya bugar. Namun dalam beberapa bulan terakhir, ia menyadari sering merasakan nyeri pada persendian, sakit perut secara tiba-tiba, dan kadang-kadang perutnya membesar meskipun ia tidak merasa kenyang. Awalnya ia tidak memperhatikannya karena mengira itu hanya kelelahan biasa akibat berkebun. Namun suatu hari, saat duduk di bawah naungan pohon jambu, ia mendengar percakapan dua tetangga yang juga sudah lanjut usia. "Kau tahu bro," kata salah satu dari mereka, "ternyata alasan kenapa lutut dan pinggangku sering sakit adalah karena salah satu sayur yang sering aku makan setiap hari." Mang Ruperto menoleh, "Sayur? Bagaimana bisa sayur jadi buruk padahal seumur hidupnya ia percaya bahwa sayur adalah sehat dan penting dalam diet orang tua?" Disitulah Mang Ruperto mulai bertanya-tanya. Ia berbicara dengan anaknya yang seorang perawat, dan di sanalah ia mengetahui kenyataan yang tak terduga. Ternyata ada beberapa jenis sayur yang jika dikonsumsi secara berlebihan dan tidak sesuai dengan kondisi tubuh orang tua, bisa memberikan dampak buruk. Beberapa di antaranya bisa memperparah radang sendi, menyebabkan masalah ginjal, atau memengaruhi tekanan darah dan sistem pencernaan. Dengan bantuan anaknya yang seorang perawat, Mang Ruperto mulai mencatat satu persatu sayur yang perlu diawasi dan dibatasi, terutama bagi yang sudah berusia di atas 60 tahun. Yang pertama dalam daftar adalah terong. Terlihat sehat karena rendah kalori dan tinggi serat, tetapi bagi penderita radang sendi atau asam urat, terong mengandung solanine, senyawa yang bisa memperburuk peradangan pada persendian. Selain itu, jika dimasak dengan minyak, terutama minyak yang telah digunakan berulang kali, terong dapat menyebabkan stres oksidatif pada tubuh. Kedua adalah pare. Meski dikenal dapat menurunkan kadar gula darah, ada beberapa lansia yang mengonsumsinya secara berlebihan setiap hari. Konsumsi pare yang berlebihan bisa menyebabkan hipoglikemia atau penurunan kadar gula darah secara drastis yang berbahaya, terutama bagi mereka yang mengonsumsi obat diabetes. Selain itu, bisa menyebabkan ketidaknyamanan perut jika tidak diimbangi dengan makanan lain yang tepat. Ketiga adalah kubis. Salah satu favorit Mang Ruperto dalam tumisan sayur. Namun ia sangat terkejut saat mengetahui bahwa kubis mengandung goitrogen, zat yang dapat memengaruhi fungsi tiroid, terutama jika dikonsumsi mentah dan terlalu sering. Bagi mereka yang memiliki gondok atau masalah tiroid, sayur ini harus diawasi lebih ketat. Saat Mang Ruperto perlahan mengetahui tentang sayur-sayuran ini, ia tak bisa tidak mengingat kembali saat-saat ketika perut dan punggungnya terasa sakit setelah makan. Tanda-tandanya kini terasa lebih jelas baginya. Ini bukan berarti sayur itu buruk secara keseluruhan. Pelajarannya adalah bahwa tidak semua sayur cocok untuk segala usia atau kondisi tubuh. Terutama seiring bertambahnya usia, kita harus lebih cermat dan berhati-hati dalam setiap makanan yang masuk ke tubuh. Dalam kelanjutan cerita ini, kita akan membahas sayuran keempat hingga keenam yang perlu diwaspadai oleh para lansia demi menjaga kesehatan dan menghindari bahaya yang diam-diam namun serius akibat kesalahan pola makan. Dalam beberapa hari berikutnya, Mang Ruperto menjadi lebih cermat terhadap makanannya. Ia memeriksa satu persatu sayur yang dulu menjadi favoritnya, namun kini ia pikirkan terlebih dahulu sebelum memasaknya. Saat sedang beristirahat di dalam rumah suatu sore, anaknya membuka laptop dan menunjukkan kepadanya beberapa penelitian dari institusi medis ternama. Di situ mereka membahas sayur keempat dalam daftar yang perlu diwaspadai oleh lansia, tomat. Sekilas tampaknya mustahil bahwa tomat bisa berdampak buruk, apalagi karena tomat kaya akan likopen, antioksidan yang dikenal baik untuk jantung. Namun bagi penderita radang sendi atau asam lambung, tomat dapat memperparah gejala. Kandungan asamnya tinggi, sehingga bagi yang memiliki masalah lambung seperti hiperasiditas atau GERD, lebih baik menghindari tomat, terutama jika dimakan mentah atau dimasak dengan kurang baik. Anak Mang Ruperto kemudian melanjutkan ke sayur kelima, daun kelor malunggay.
Banyak orang menganjurkan konsumsi daun kelor karena kandungan zat besi dan kalsiumnya yang tinggi, dan memang manfaatnya tidak dapat disangkal. Namun beberapa studi menemukan bahwa konsumsi berlebihan daun kelor, terutama dalam bentuk kapsul atau ekstrak pekat, dapat memengaruhi fungsi hati pada lansia, terutama bagi mereka yang mengonsumsi obat pemeliharaan untuk hati atau rutin minum obat setiap hari. Kelebihan zat besi dari daun kelor dapat menyebabkan stres oksidatif, dan hal itu tidak selalu baik. Mang Ruperto tak bisa menahan desah napas. Beberapa sayur ini rutin ia konsumsi sebelumnya karena ia pikir semuanya hanya membawa manfaat. Namun kini ia lebih memahami bahwa kesehatan seorang lansia lebih kompleks dan perlu mempertimbangkan bukan hanya apakah makanan itu bergizi, tetapi juga apakah makanan itu cocok dengan kondisi tubuhnya. Sayur keenam dalam daftar adalah sawi putih pecai. Biasanya dimasukkan dalam masakan berkuah seperti sup atau sinigang. Namun bagi mereka yang memiliki masalah kekurangan yodium atau hipotiroidisme perlu berhati-hati. Pecai termasuk dalam sayuran cruciferous, seperti kol yang memiliki sifat goitrogenik jika tidak dimasak dengan baik dan sering dikonsumsi mentah atau setengah matang dapat memengaruhi fungsi tiroid pada lansia. Selain itu, residu pestisida pada pecai biasanya tinggi, apalagi jika tidak ditanam secara organik, sehingga harus selalu dicuci dengan baik. Seiring dengan terus mempelajari sayur-sayuran ini, bersama anaknya Mang Ruperto menyadari bahwa kesehatannya mulai membaik, sakit perut menjadi lebih jarang, dan persendiannya tidak lagi membengkak seperti sebelumnya. Ia tak menyangka bahwa perubahan pada kesehatannya bermula dari sekadar mengurangi dan berhati-hati terhadap beberapa jenis sayur. Sebagai seorang lansia yang seumur hidup, mengandalkan makanan alami dan sederhana ini terasa seperti pelajaran baru baginya. Tidak cukup hanya menganggap sesuatu itu aman karena alami atau berasal dari alam. Bahkan jika itu adalah sayur, seseorang harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk tahu kapan itu bermanfaat dan kapan bisa menjadi berbahaya. Pada bagian selanjutnya kita akan membahas dua sayur terakhir yang lebih dikenal sebagai makanan sehat, namun bagi sebagian lansia bisa menimbulkan masalah yang tak terduga. Bersiaplah untuk terkejut karena bisa jadi itu salah satu yang sering kalian masak di rumah. Keesokan harinya, saat sedang menikmati kopi di dapur kecilnya Mang Ruperto dan anaknya kembali membahas dua sayuran terakhir. Keduanya masih tidak percaya bahwa makanan yang kerap itinuturing sebagai superfood ternyata dapat berdampak buruk bagi tubuh lansia jika tidak dikonsumsi dengan benar atau tidak sesuai dengan kondisi kesehatan mereka. Sayur ketujuh dalam daftar adalah okra, dikenal sebagai pembersih usus dan mengandung serat larut yang membantu pencernaan. Namun bagi mereka yang memiliki masalah ginjal atau kadar asam urat yang tinggi perlu berhati-hati. Menurut beberapa penelitian, okra mengandung oksalat yang jika menumpuk dalam tubuh bisa membentuk batu ginjal. Selain itu, beberapa lansia merasakan kembung atau perut terasa penuh gas setelah makan okra, terutama jika dimakan mentah atau kurang matang. Mang Ruperto yang dulu hampir setiap hari memasukkan okra ke dalam supnya, mulai berpikir mungkin ini juga salah satu penyebab seringnya ia merasa kembung. Sayuran kedelapan yang mengejutkan mereka berdua adalah jagung. Ya, jagung. Meskipun secara teknis merupakan biji-bijian, banyak orang menganggapnya sebagai sayur saat direbus atau dicampur ke dalam hidangan seperti sayur bersantan. Bagi lansia, konsumsi jagung yang berlebihan, terutama jenis jagung kuning yang tinggi pati, dapat menyebabkan lonjakan gula darah. Selain itu, kulit jagung sulit dicerna oleh sistem pencernaan orang tua yang bisa menyebabkan sembelit atau perut kembung. Terlebih lagi, jika tidak dikunyah dengan baik atau ada masalah pada gigi, tidak semua jagung juga aman. Banyak jenis jagung yang telah dimodifikasi secara genetik mengandung residu pestisida yang bisa berdampak pada hati dan ginjal lansia jika sering dikonsumsi. Mang Ruperto terdiam memandang kebunnya. Ia ingin percaya bahwa semua tanaman di sana hanya membawa kebaikan.
Namun kenyataannya, ia juga harus menerima bahwa tubuh seseorang yang berusia di atas 60 tahun memiliki kebutuhan yang berbeda. Tidak semua sayur memiliki dampak yang sama. Sayuran yang baik bagi anak-anak belum tentu baik bagi orang tua. Ia tidak harus menghilangkan semua sayuran ini dari pola makannya. Namun jumlah yang tepat, cara memasak yang benar, dan konsultasi dengan tenaga kesehatan adalah bagian penting dari rutinitas hariannya. Secara perlahan, ia mulai memasukkan alternatif yang lebih aman seperti labu kuning wortel dan labu siam sayote yang lebih ringan bagi perut dan lebih rendah risiko. Ia juga memutuskan untuk mulai membuat jurnal makanan. Ia mencatat semua yang ia makan dan efeknya pada tubuhnya. Ia menyadari bahwa menjaga diri sendiri tidaklah sulit asal ada pengetahuan dan disiplin. Rasa nyeri sendi dan perut kembung yang dulu biasa, ia rasakan perlahan mulai berkurang. Sambil duduk di depan kebunnya, Mang Ruperto merasa bersyukur atas semua yang telah ia pelajari. Memahami efek dari sayuran terhadap tubuhnya terasa seperti babak baru dalam kehidupannya sebagai lansia. Dan dalam babak ini, setiap makanan yang masuk ke mulutnya adalah bentuk keputusan untuk merawat dirinya sendiri. Pada bagian selanjutnya akan kita lihat bagaimana seorang lansia lain di Barangai tempat tinggal Mang Ruperto juga terpengaruh setelah mengetahui informasi yang sama. Ia pun belajar pelajaran penting dan ini akan membuka sudut pandang baru bagi banyak lansia yang masih menggantungkan kesehatan mereka pada makanan alami sebagai panduan hidup sehat. Di bagian lain dari Barangai tempat Mang Ruperto tinggal ada Aling Luming, seorang janda berusia 68 tahun yang dikenal karena semangat dan senyumannya yang selalu merekah. Setiap hari ia membeli sayur segar di pasar dan hampir semua makanannya penuh dengan sayur. Ia percaya bahwa itu adalah kunci hidupnya yang panjang dan tubuh yang sehat. Namun beberapa bulan terakhir, ia mulai merasakan sesak di perut. Kadang-kadang pusing dan merasa berat saat pagi hari. Ia kira itu hanya pusing biasa akibat usia atau cuaca. Hingga suatu hari, saat sedang mengobrol dengan Mang Ruperto, ia terjatuh karena sakit di pinggang dan merasa sulit buang air besar. Saat itulah, Mang Ruperto memberitahunya tentang penemuan mereka mengenai sayur yang mungkin memengaruhi kesehatan orang tua. Aling Luming menjadi tertarik dan minggu berikutnya Mang Ruperto menemaninya ke pusat kesehatan Barangai untuk konsultasi. Di sana perawat menanyakan apa saja yang biasanya ia makan. Jawaban Aling Luming hampir sama dengan daftar sayur yang dibahas Mang Ruperto. Ia makan terong hampir 3 kali seminggu, sering memasak okra dan sawi pecai tumis dan favoritnya adalah sayur bersantan yang berisi jagung dan pare ampalaya. Setelah pemeriksaan singkat, ia disarankan untuk mengubah sebagian pola makannya. Tidak harus menghilangkan semua sayur yang disebut, tapi perlu mengurangi frekuensi makan beberapa sayur, terutama jika merasakan gejala seperti sakit perut sembelit atau nyeri sendi. Ia juga disarankan menambah asupan protein seperti ikan dan telur, serta mencampurkan sayur yang lebih mudah dicerna, seperti labu siam upo, labu kuning, dan wortel. 2 minggu kemudian, Aling Luming merasakan tubuhnya lebih ringan. Buang air besarnya jadi lebih teratur, perutnya terasa lebih ringan, dan pusing pagi hari perlahan berkurang. Ia sangat terkejut bahwa perubahan sederhana seperti mengurangi beberapa sayur dan menambah makanan yang lebih sesuai sudah membawa dampak besar pada tubuhnya. Karena itu, ia menjadi lebih aktif menyebarkan informasi ini. Ia mengajak teman-temannya di gereja dan memperingatkan teman-teman agar tidak mengabaikan sinyal dari tubuh mereka. Tidak semua sayur aman untuk semua orang. Ada sayur yang diam-diam bisa berdampak buruk pada orang tua, terutama jika mereka tidak tahu efeknya pada kesehatan mereka. Kisah Aling Luming membuktikan bahwa kebaikan suatu makanan tergantung pada siapa yang mengonsumsinya. Tubuh orang tua lebih sensitif dan mudah terpengaruh, jadi pengetahuan dan mendengarkan tubuh sendiri sangatlah penting. Pada bagian terakhir cerita kita nanti akan dibagikan langkah-langkah yang bisa dilakukan setiap lansia untuk memastikan pola makan sayur mereka aman dan seimbang.
Ada panduan sederhana yang dapat membantu menghindari risiko sekaligus tetap mempertahankan nutrisi dalam makan sehari-hari. Setelah mendengar pengalaman Aling Luming Mang Ruperto, semakin sadar akan pentingnya pengetahuan yang tepat dalam hal makanan. Tidak cukup hanya makan sayur dan berharap itu selalu baik untuk tubuh. Seperti obat makanan memiliki efek, dan jika tidak sesuai dengan kondisi tubuh orang tua, bisa menyebabkan kerusakan daripada kebaikan. Karena itu ia memutuskan untuk membantu petugas kesehatan barangai mereka, agar dapat membagikan pengetahuan kepada para lansia di daerah mereka. Seminggu kemudian, mereka mulai mengadakan orientasi sederhana tentang cara makan sayur yang benar. Ini bukan sesuatu yang rumit atau teknis, melainkan nasihat langsung yang mudah dipahami dan diikuti. Berikut beberapa panduan penting yang mereka bagikan kepada sesama senior. Pertama, ketahui dulu kondisi tubuh Anda saat ini. Jika Anda memiliki artritis, diabetes, penyakit ginjal, atau masalah tiroid, penting untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan petugas kesehatan atau dokter tentang sayur apa yang harus dihindari atau dibatasi. Kedua, hindari terlalu banyak makan satu jenis sayur setiap hari. Misalnya, jika Anda sering makan terong atau pare setiap hari, itu bisa memengaruhi persendian atau gula darah. Yang penting adalah rotasi dan variasi. Jangan mengulang sayur yang sama dalam satu minggu. Ketiga, pastikan cara memasaknya benar. Beberapa sayur seperti kol sawi dan tomat bisa memberikan efek yang lebih buruk jika dimakan mentah atau kurang matang. Sebaiknya ditumis atau direbus hingga matang agar lebih mudah dicerna dan mengurangi kandungan senyawa yang berdampak negatif bagi tubuh. Keempat, selalu cuci sayur dengan baik, terutama jika dibeli di pasar. Banyak sayur yang mengandung residu pestisida seperti sawi dan kol. Bagi yang memiliki sistem imun lemah seperti lansia ini, bisa menyebabkan sakit atau infeksi jika diabaikan. Kelima, dengarkan tubuh Anda sendiri. Jika Anda merasakan sakit perut beberapa jam setelah makan sayur tertentu atau ada nyeri sendi, jangan abaikan. Hentikan dulu makan sayur itu dan amati apakah ada perubahan. Kadang tubuh sendiri yang memberi tanda sayur mana yang sebaiknya tidak dimakan lagi. Keenam, jangan takut untuk mencoba alternatif yang lebih banyak. Alih-alih hanya makan terong atau pare, coba sayur yang lebih ringan di perut, seperti labu kuning, labu siam, oyong, dan wortel. Sayur-sayur ini kaya vitamin dan mudah dicerna. Pada akhir seminar, para lansia merasa senang. Banyak di antara mereka yang tidak tahu informasi ini sebelumnya. Beberapa bahkan bilang mereka sudah lama merasakan efek aneh dari beberapa sayur, tapi tidak tahu penyebabnya. Mang Ruperto kembali berdiri di depan tanamannya, dan dengan gembira memperhatikannya. Ia tidak perlu meninggalkan hobinya menanam sayur. Namun sekarang ia punya arah dan pengetahuan sebagai panduan setiap kali makan. Menjadi tua bukan alasan kehilangan kontrol atas kesehatan diri sendiri. Sebaliknya, ini adalah waktu untuk menjadi lebih bertanggung jawab atas keputusan yang diambil setiap hari. Dengan bantuan informasi yang tepat, pengamatan dan perawatan diri, kerusakan diam-diam dari beberapa sayur pada tubuh lansia bisa dihindari. Alih-alih membawa risiko, sayur-sayur itu akan menjadi sahabat sejati dalam hidup yang lebih sehat dan lebih panjang.